Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Arjuno dengan segala terornya. Ini terjadi pada tanggal 2 November 2014. Cerita dari teman saya yang bernama Johan, yang biasa dipanggil dengan Joe. Pada bulan November adalah bulan yang tak pernah dia lupakan. Jo, Sabtu depan kita mau mendaki Gunung Arjuno. Kamu mau ikut? Celetuk teman Johan saat kita sedang asyik makan di kantin sekolah. Tapi aku belum pernah mendaki, jawab Johan menimpal Niko. Niko adalah teman sekelas Johan. Johan tahu dia sudah melanglang buana ke berbagai puncak gunung. Johan tahu itu karena dia selalu bercerita tentang perjalanan yang membuat Johan terkagum-kagum. Tak butuh waktu lama, Johan pun langsung mengiyakan ajakan Niko. Kapan lagi aku bisa mendaki gunung kalau tidak sekarang, ujar Johan di dalam hati. Pendakian Gunung Arjuno didominasi oleh teman sekelasnya yang mayoritas baru memulai debut pertamanya, tak terkecuali Johan. Johan tak tahu berada di mana Gunung Arjuno yang akan dia daki. Yang dia tahu di belakang sekolahnya ada 2 gunung raksasa yang menjulang tinggi. Dengan gagahnya gunung-gunung itu menatap seisi kota dari atas sana. Dan satu dari 2 gunung itulah yang akan dia daki esok lusa. Pendakian pertamanya bisa dibilang pendakian paling tak mengenakan. Johan adalah orang yang sensitif dengan bau dupa. Tapi kali ini Johan mendaki Gunung Arjuno melalui jalur Lerici yang berada di Purwosari yang terkenal dengan jalur mistisnya. Saat berada di jalan perasaannya tak menentu. Antara takut dan antusias sedang beradu. Benar saja saat memasuki desa terakhir, Johan mencium bau dupa di sepanjang jalan. Banyak pura kecil di pelaratan rumah warga. Dan perjalanan Johan dimulai dari sini. Pukul 4:05 setelah melakukan simaksi pendakian dan memarkirkan kendaraan, langkah pertama Johan sudah disambut dengan semilir angin yang diberenga dengan wangian dupa. Johan melihat kanan kiri banyak batu besar, ada beberapa batang lidi sepertinya. Lidi itu berwarna merah dan mengeluarkan asap. Tentu kau tahu itu. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 1 jam, harus kita tempuh lebih lama. Karena salah seorang teman Johan mengeluh dengan bawaan yang dirasa amat sangat berat. Jo, sebentar Jo, kita istirahat dulu ya, panggil Niko di belakangnya. Tapi nanti kita tertinggal oleh rombongan lain Niko, jawab Johan singkat. Sudah, biarkan mereka jalan duluan, kita di belakang saja. Niko langsung duduk dan meletakkan tas yang menurut Johan sangat besar itu. Suasana sangat hening.
Tak sedikit pun Johan mendengar suara kendaraan. Yang Johan dengar hanyalah bunyi jangkrik yang saling bersahutan. Sesekali suara gemuruh angin yang menabrak cemara-cemara besar di atas sana, yang seakan-akan ingin mengajak Johan bernyanyi. Suasana semakin gelap. Johan dan Niko menjadi rombongan terakhir yang sampai di pos 1 sore itu. Beberapa kawannya sudah menyiapkan makan malam dan minuman hangat. Menunggu azan maghrib, kita sholat berjamaah secara bergantian di dalam goa Ontobogo. Saat Johan mengambil air wudhu yang berada di samping gazebo kecil, Johan harus turun lagi ke bawah. Johan mendengar suara geraman yang menurutnya aneh. Krrr. Johan terkejut. Namun Johan tetap melanjutkan wudhu hingga untuk yang kedua kalinya dia mendengar geraman itu lagi. Krrr. Kali ini geraman itu lebih panjang dan lebih keras. Johan melihat di sekelilingnya tak ada seorang pun. Saat dia menengok belakang, teman-teman sibuk bersengkrama, ada juga sebagian yang sholat. Piur. Terdengar seseorang yang berada di kamar mandi sebelah. Johan pun menunggu orang itu keluar. Mungkin saja dia adalah temannya yang ikut mengambil air wudhu tadi. Namun hingga beberapa lama, apa yang Johan tunggu tak kunjung keluar. Johan mengambil senter di saku sebelah kanan. Johan berjalan perlahan menuju kamar mandi tersebut. Dengan menelan ludah, dia membuka secara pelan pintu yang terbuat dari kayu lapuk itu. Namun tak ada siapa-siapa di dalamnya. Mungkin kamar mandi sebelahnya, kata Johan di dalam hati. Kaki dan hati tak sinkron. Di sisi lain hati ingin melihat apa yang ada di dalam. Tapi kaki ingin segera kembali ke rombongan. Suasana mendadak hening, tak terdengar suara angin atau hewan-hewan kecil. Yang terdengar hanya sesekali suara kaki yang terus melangkah. Krek. Suara pintu tua itu semakin membuat perasaan Johan kacau. Tak ada siapapun di dalam. Johan melihat air di bak penampungnya juga tak beriak. Lantas apa yang didengar baru saja? Johan berusaha melihat seisi kamar mandi, tapi hasilnya nihil. Samar-samar Johan mencium bau busuk yang amat menyengat. Senter yang berada di tangan kanan pun langsung menuju ke sumber bau itu. Ya Tuhan, semoga Johan salah lihat. Sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasnya. Rambut panjang warna hitam itu juga sangat lusuh. Matanya melotot dan menyeringai ke arah Johan. Johan menutup mata dan keluar dengan pelan. Johan mengambil nafas dan Johan berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Perlahan tapi pasti Johan bisa menguasai kondisi dan kembali ke rombongan yang sudah siap santap malam. Jo, kamu kenapa tidak ikut makan? Tanya Tommy yang tidak lain adalah teman sekelasnya. Ah iya, sebentar aku mau sholat dulu. Sisakan aja sedikit nasi dan lauk itu, sahut Johan datar. Langsung ku ambil arah kiblat. Pikiran Johan kembali tenang, tapi sesekali telinganya mendengar bisikan-bisikan halus yang seakan-akan memanggilnya dari dalam goa.
Johan tak mempedulikan itu dan Johan terus saja melanjutkan sholatnya. Setelah acara isoma, Johan dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 yang dikenal dengan pos Tampuono. Tak ada kendala dalam perjalanan saat itu. Namun, saat tiba di pos 2, pandangan ini tak lepas dari jalan tangga yang menuju ke sebuah tempat sendang Dewa Kunti. Saat hatinya berusaha membuang pikiran-pikiran buruk itu, Johan malah semakin penasaran. "Niko, ini ke sendang Dewi Kunti jauh gak?" tanya Johan kepada Niko yang duduk di sebelahnya. "Gak terlalu, ngapain malam-malam seperti ini ke sana?" sambung Niko. "Aku penasaran," imbuh Johan. "Berhati-hatilah, apa perlu kutemani?" "Tak perlu, aku hanya sebentar," pungkas Johan yang kemudian jalan meninggalkan Niko. Waktu menunjukkan angka 9 kurang. Johan izin untuk pergi sebentar. Hawa di sana sangat dingin. Johan menaiki anak tangga menuju tempat itu, hingga Johan sampai di tempat yang menurutnya sangat-sangat damai. Entah hawa di tempat ini sangat beda. Johan menghisap tembakau yang sudah dia racik dari rumah. Hembusan asap yang keluar dari mulutnya menambah kesan tengah malam itu. Wangi sekali. Johan melihat sekitar tak ada siapapun. Saat Johan kembali memandang ke arah depan, Johan melihat sosok wanita yang amat cantik. Rambut lurusnya tergerai sampai punggung, memakai baju khas Jawa atau kemben, dan tanpa alas kaki. Johan berasumsi dia adalah orang baik. Dia tersenyum manis, membuat Johan ikut menyambut senyuman itu saat melihatnya. Namun, senyum itu tak berserang lama. "Woi Jo, ngapain di sini? Buruan balik. Anak-anak mau lanjut nih." Aku terkejut saat Mas Aji memanggil Johan dari belakang. "Ah, iya Mas, sebentar. Mau habisin rokok dulu," jawab Johan ke Mas Aji sambil mengangkat tangan kanannya untuk menunjukkan sebatang rokok yang tinggal setengah. "Hilang," kata Johan dalam hati. Wanita cantik tadi sudah tidak ada dari pandangannya. Johan bertanya-tanya siapakah dia. Apakah dia sosok Dewi Kunti? Rasa penasarannya terus berputar-putar dalam kepala dan Johan tidak bisa menjawabnya.